Saudara, ini adalah sidang perdana Mario Dandi Satrio. Tiba-tiba 3 orang deketin saya. Tegap-tegap. Tegap-tegap. Kamu siapa? Kamu angkatan ya? Saya kan pakai asuransi. Iya. Ditolak. Kenapa ditolak? Yang memulai perkelahian adalah David. Kok bisa? Iya, saya menyesal ya Mario ya. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. The Invisible Hand ini udah ngatur gimana caranya supaya Dendi ini tidak kena pasal. Dengan didamaikan oleh Anda gitu. Sampai keluar, gua tungguin itu anak. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat rencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Orang tua, keluarga, dan kuasa hukum David Ozora turut hadir dalam persidangan. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan, sementara ini adalah krusial. Contohnya, lebih detail nanti kita sampaikan lagi, tapi contohnya adalah terkait pada saat MDS ini menghubungi anak korban pada tanggal 30, itu tentu bukanlah komunikasi baik, tetapi ada mengancam nembak, itu sudah sampai 2-3 kali. Dalam persidangan terungkap detail peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Sidang Mario Dandi menghadirkan 17 orang saksi serta melibatkan 12 jaksa, diantaranya merupakan jaksa yang pernah menangani kasus Verdi Sambo. Namun sebelumnya, menjelang persidangan, Mario Dandi mengganti pengacaranya. Ia juga dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Rutan Salemba. Mario Dandi Satrio alias Dendi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dendi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Sementara itu, atas dakwaan jaksa, Mario Dandi disebut tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada 13 dan 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah lebih dari 3 bulan, Mario Dandi Satrio akhirnya diadili. Penganiayaan kejam tak beradab yang dilakukan oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan anak AG gamblang dibuka di persidangan. Sempat mengaku menyesal dan meminta maaf, mata publik jeli pada ekspresi cengengesan Mario Dandi. Dan dalam kantor polisi pun, anak mantan pejabat pajak itu masih bisa bikin publik geleng-geleng. Ia bisa memasang cable ties, pengikat tangan menggunakan plastik, sendiri. Hingga Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto melontarkan permohonan maaf. Sementara sang korban, Kristalino David Ozora, berjuang pulih dari trauma berat yang kesembuhannya pun bahkan disebut para dokter sebagai mukjizat. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, eksklusif bercerita kepada saya bahwa Mario Dandi jelas bukan anak orang biasa. Ada invisible hand alias tangan siluman, tangan tak terlihat yang mencoba cawe-cawe agar penganiayaan kejam Mario Dandi terhadap David Ozora tidak menyentuh ranah pidana dan bebas murni. Eksklusif cerita Jonathan Latumahina, ayah David Ozora,
ada mafia di kasus Mario Dandi. Saudara, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, ini adalah sidang perdana Mario Dandi Satrio. Saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya masih menunggu kedatangan Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas ya. Tapi saya memberikan informasi pada Anda, ada sejumlah karangan bunga. Ini unik memang. Ini hanya untuk Shane ya. Saya bacakan ini mungkin ada sekitar 9 karangan bunga. Suarakan kebenaran Shane ya. Shane sekali berjuang, harapan akan terbentang ya. Ini dari macam-macam nih, Ketua Umum PBB Lombok, Kompar Siagian. Untuk Shane juga, dukungan untuk Shane. Ada pertanyaan, kenapa dukungan untuk Shane? Shane adalah orang yang kemudian juga terkena pasal turut serta dalam penganiayaan dengan perencanaan bersama dengan Mario Dandi. Meskipun demikian, ada juga pihak yang berpikir bahwa Shane terpaksa melakukan itu karena relasi kuasa. Karena Shane merupakan orang biasa, orang tuanya juga orang biasa, lalu kemudian diminta oleh Mario Dandi dan seterusnya. Meskipun secara fakta Shane juga terkena pasal yang sama dengan Mario Dandi karena dianggap turut serta dalam melakukan penganiayaan dan sebelumnya ada perencanaan. Ini kita akan lihat lagi. Justice for Shane ya. Ini mengingatkan kita pada Barada Eliezer, Richard Eliezer. Tapi apakah juga sama kasusnya? Apakah juga nanti akan diputus sama? Tentu ini hal yang berbeda. Kasus yang berbeda, runutan peristiwa juga yang berbeda. Nanti kita akan lihat proses sidangnya seperti apa. Saya pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya akan masuk ke dalam. Baru saja orang tua dari korban David Ozora juga ikut menyaksikan sidang di sini. Ya, nanti saya akan coba wawancara orang tua dari David Ozora lengkap, eksklusif. Ini juga ditemani oleh sejumlah anggota Banser ya, Nahdlatul Ulama. Sudah masuk dalam dan akan dimulai. Kita akan saksikan sedikit bagaimana nanti pembacaan dakwaan sidang perdana Mario Dandi. Oleh Dandi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dandi, free kick, sini bos, free kick, gini bos. Saudara, di sebuah sudut dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya temui ayah David Ozora. Dia adalah Bung Jonathan. Tapi dengan segala keterbatasan, saya harus mewawancarai di tempat seperti ini. Bang Jo, terima kasih. Sehat selalu, saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Tentu ini bukan perjalanan yang mudah, ini berbulan-bulan. Saya mencoba memahami ya kondisinya. Saya hadir pada saat pertama kali di Rumah Sakit Mayapada waktu itu. Ya. Dan sekarang step by step, langkah demi langkah, proses persidangan terus berjalan. Meskipun ada banyak ternyata pemirsa yang belum diungkapkan, dan saya mewawancari eksklusif hari ini dengan Bang Jonathan. Bang Jo, saya melakukan ya investigasi lah ya. Kemudian saya mendapatkan bahwa ada orang-orang besar yang mungkin berada di belakang Rafael Alun ini. Saya juga mendengar, apakah benar bahwa pertama kali saat kejadian ada sejumlah orang yang begitu ketat menempel Bang Jo untuk menghapus peristiwa ini? Bisa ceritakan? Itu tanggal 20 Februari. Pada saat kejadian. Oke. Saat kejadian, waktu itu saya dapat info, kemudian David dibawa ke Medika oleh Pak Rudi, salah satu saksi juga. Saya kaget karena pemberitahuannya David dipukuli. Oke. David dipukuli. Belum lihat fotonya waktu itu? Belum, saya belum lihat kan. Saya jalan, karena saya waktu itu masih ada rapat ansor di Condet. Jadi agak makan waktu. Saya ke rumah sakit. Pas saya lihat, saya kaget. Saya benar-benar nggak bisa
nggak bisa berucap apapun gitu. Karena kondisi anak saya sudah posting juga di Twitter waktu itu. Jadi mukanya itu sebelah kanan sini tuh kayak luka parut gitu. Ada kemungkinan diseret? Seperti diseret, Oke, seperti. padahal waktu rekonstruksi kan nggak ada peristiwa penyeretan ya? Nggak ada. Tapi ada Nggak luka parut? Ada, nanti fotonya kan bisa kelihatan. Oke. Jadi seperti luka terseret, pemirsa? Kemudian telinga bagian kanan berdarah, keluar darah. Iya. Keluar darah. Terus bibirnya sobek bagian dalam. Nah, dijahit, terus giginya patah sebelah sini. Kemudian di alis luka cukup dalam juga. Kemudian di siku ada beberapa. Sebelah kanan semua ini ya? Sebelah kanan semua. Oke. Sebelah kanan semua. Jadi kalau ada dugaan diseret ya masuk akal, meskipun ya kita harus Ya. nanti hormati ya dari rekonstruksi sampai persidangan nanti. Tapi lukanya memang saya nggak pernah lihat ada luka dipukul seperti itu, bahkan MMA aja nggak ada yang kayak gitu. Yang sampai lukanya kayak gitu. Ini baru pertama kali diungkapkan pemirsa, ini eksklusif ya, disampaikan bahwa mayoritas luka sebelah kanan. Sebelah kanan. Bahkan saya sempat juga melihat fotonya waktu itu. Memang telinganya itu berdarah. bukan seperti katakanlah di benda tumpul. Kalau ditonjok misalnya dan sebagainya kan benda tumpul ya. Lebam kan? Lebam. Ini bukan, tapi Bukan. seperti Luka parut. Luka parut diseret. Setelah saya lihat itu, kemudian tiba-tiba ada 3 orang. Saya kira polisi waktu itu. Oke. Karena di situ juga ada polisi. Ini di rumah sakit ini? Di rumah sakit Medika, Permata Hijau. Kemudian deketin saya, Pak, saya dari pihak pelaku. Oke. Tegap-tegap. Tegap-tegap, orangnya tegap-tegap, ada 3 orang. Itulah kenapa saya langsung teriakin mereka. Kamu siapa? Kamu angkatan ya? Kalau kamu angkatan, matra apa kamu? Dari mana? Siapa bosmu? Saya tanya itu. Saksinya banyak waktu itu. Salah satunya Pak Rudi ada, dan Abu juga lihat. Pas saya teriak-teriak itu langsung pada datang kan. Terus mereka, enggak, saya bukan dari mana-mana. Saya hanya mewakili keluarga. Saya teriakin, catat nama saya. Tuh, saya teriak itu. Terus saya jelaskan saya siapa. Terus baru setelah itu mereka minggir. Oke, ini tegap-tegap 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Mungkin kelihatan bawa senjata misalnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berapa lama mereka di sana? Itu kejadian malam kalau nggak salah. Malam hari. Malam, Dia cabut itu sampai pada pas kita pada bikin laporan. Jadi seharian ya, 24 jam. 24 jam di sana. Jadi mereka cabutnya tanggal 21. Mereka udah nggak kelihatan di situ. Oke. Karena menurut Kiki itu ada 2 mobil. Oh, jadi 24 jam ditungguin terus? Iya, Bang Jo ditungguin. ini? Dan saya diajak ketemu tuh sampai 2 kali waktu itu. 2 kali. Minta supaya ini diputihkan. Iya. Supaya nggak dikasuskan. Sampai Berapapun dia bilang gitu. Oh, dia bilang berapa? Berapapun. Maksudnya dia siap bayar? Iya, berapapun biaya kita yang tanggung. Kalau perlu kita ke rumah sakit yang terbaik, ke rumah sakit yang terbaik. Saya langsung mikir, ini saya teriak-teriak begini di depan saya ada penyidik dari Oh ini di Polres? Oh, Polsek Bukan, ya? di rumah sakit. Tapi Rumah kan ada sakit. penyidik di situ. Oke, baik. Ada penyidik, saya teriak-teriak seperti itu. Oke. Tapi ya responnya ya biasa aja gitu loh. Responnya biasa aja. Dari penyidiknya maksudnya? Dari ya mungkin karena nggak ada hubungannya atau apa, saya nggak ngerti. Tapi kenapa dia selalu mepet saya itu selalu pas ada penyidik-penyidik ini? Dan bahkan penyidiknya pada waktu itu tidak berusaha, Pak, biarkan. Ini proses hukum jalan. Enggak. Penyidiknya diam saja waktu itu? Diam aja. Saya tanya, Bapak tahu ini? Loh, nggak tahu kita. Tapi diam saja? Diam aja. Di situ Anda mencurigai bahwa orang yang datang itu orang sesuatu? Iyalah. Nanti akan nyambung di setelahnya kok. Oke, silakan. Laporan 21 Februari. Sekitar jam berapa? Jam 2 ya laporannya? Jam 2 ya ke Pesanggerahan ya? Saya dapat foto yang viral banget. Itu yang motret Wandi itu, kasih kredit. Ya. Rubicon dengan latar belakang Polsek Pesanggerahan, Ya. B120 DEN. Bang, WhatsApp, Bang, mobilnya ada di sini. Oke.
jagain ya. Karena kayaknya ini bukan orang biasa-biasa aja nih. Anda udah punya kecurigaan itu ya? Udah. Anda nggak tahu ini dulu pejabat pajak apa sih? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Kemudian mereka, oke, kita jagain semua. Cek ada berapa polisi. Ini di sini ada sekian. Itu jadi di Pesanggerahan waktu itu penuh kan, penuh sama kita. Baru malamnya banser pada kesana karena makin nggak kondusif. Mobilnya hilang. Bang, mobilnya nggak ada. Terus saya bilang, tanyain kemana mobilnya. Dijawab sama polisi, mobilnya dipakai untuk menjemput saksi. Saya udah langsung, wah ini mafia ini. Bagaimana bisa mobil yang ditahan karena bagian dari barang bukti keluyuran untuk jemput saksi. Saksinya malam mobilnya balik. Yang 15 tahun. 15 tahun punya SIM belum ya kira-kira? Belum, pasti. Ke kantor polisi. Kalau kita nih, gua nih, sampai sekarang aja anak gua nggak gua kasih karena umurnya belum. Yang berani kayak gitu hanya orang-orang dengan privilege khusus. Mas Aiman masa berani kayak gitu? Anaknya berapa tahun? Nyetir mobil aja. Terus platnya diganti. Dan barang bukti. Yang plat belakangnya PBP. Kan berubah tuh malamnya. Siangnya B120DEN, malamnya jadi PBP. Apa jawaban polisi? Enggak ada penggantian. Mobilnya tetap ada kok. Jadi dalam hal ini logika kita lagi diperkosa gitu loh. Logika kita ini lagi dimain-mainin. Saya bilang ke anak-anak, jangan pernah berhenti, pokoknya cek terus. Ada nomor curiga? Oh, Ini pasti iyalah. sesuatu nih. Iyalah. Ini orang siapa ini? Iyalah. Bahkan Anda berpikir, jangan-jangan mafia yang bisa nyuruh-nyuruh dan lain sebagainya. Saya harus tanyakan, mohon maaf. Ke depan bayangan seperti apa anak Anda belum bisa membayangkan soal itu. Tapi dokter Tatang selalu menyampaikan ini kualitas hidupnya turun. Jadi mohon keluarga lebih kuat. Pemirsa, beberapa waktu lalu saya datangi ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan dan menjenguk David Ozora. Tim dokter dalam konferensi pers menyampaikan bagian dari otak Ananda David Ozora bergeser akibat penganiayaan biadab Mario Dandi. Puluhan hari David terbaring koma. David Ozora bahkan disebut nyaris mustahil bisa kembali normal seperti sedia kala. David kini masih terus menjalani terapi pemulihan, namun sang ayah, Jonathan, menyampaikan kondisi anaknya saat ini hanya mampu berjalan selama 6 menit, setelah itu jatuh. Berikut lanjutan wawancara eksklusif saya dengan Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora. Intinya saudara tidak melakukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan untuk kita jadwalkan untuk saksi. Yang lebih mengagetkan lagi ketika malam hari pemberkasan saksi. Bu Natali sampai nangis karena melihat mereka lagi main gitar. Ya. Dendi, Sen, sama lagi gitaran. Di kantor polisi? Iyalah. Polsek Pesanggerahan? Disanggah juga sama polisi. Enggak, itu mengamankan gitar dari mana atau apa gitu. Terus katanya enggak, disanggah juga. Dan menurut gue ini harus dilanjut nih, hal-hal kayak gini nih. Busuk banget gitu loh. Busuk banget. Saya cuma berpikir, ya semoga tidak terjadi. Kalau ini orang lain bagaimana gitu? Ya. Hilang? Hilang, pasti hilang. Tapi yang bikin nyesek adalah
mereka masih mengakses handphone. Oke. Ya, Itu ya. benar-benar kita menyaksikan. Rame kan waktu itu karena sama anak-anak disedot semua, yang di medsosnya Mario disedot semua. Kita udah dapat semua kontennya yang akhirnya viral, naik motor lah, apalah semua. Tiba-tiba satu persatu akunnya tutup, dihapus. Dan pada saat yang sama, ini anak masih pegang handphone. Mau ngilangin jejak, tapi kita udah sedot duluan. Iya. Nah, itu sampai jam 3 pagi ya. Akhirnya dia masuk sel itu ya. Setelah berapa jam itu? Setelah 12 jam berarti. Jadi masih menggunakan mobil, barang bukti, Ya, keliling. masih menggunakan handphone, gitaran. Oke, baik. Disinilah kemudian Bang Jo melihat bahwa ini bukan orang biasa. Belum tahu waktu itu adalah bapaknya pejabat pajak dan sebagainya. Nah, pada saat itu baru saya minta, tolong saya minta ini namanya siapa, orang tuanya siapa, baru yang bikin BAP itu teman-teman yang di sana kasih feedback. Namanya ini, bapaknya ini, kemudian saya cari tahu ini nama ini siapa, ternyata Kepala Bagian Umum DJP Jakarta Selatan. Oke. Eselon 3 mau promosi katanya. Nah, yang lebih ngaco lagi adalah ketika asuransi. Ini Melisa ada nih. Melisa jadi saksi waktu itu, dia yang ngurusin juga. Tolak. Saya kan pakai asuransi, Ya. ditolak. Di rumah sakit ditolak. Saya tanya, kenapa ditolak? Karena asuransi yang David pegang ini black card. Nggak bisa ditolak harusnya. Kenapa ditolak? Rumah sakit bilang, karena ada klausul yang terlanggar. Apa klausul yang saya pengen tahu? Ada Pak, apa? Saya pengen tahu, saya kejar. Saya pengen tahu apa klausulnya. Dan tahu nggak klausulnya apa? Yang memulai perkelahian adalah David. Kok bisa? Ada di situ tulisan keterangan seperti itu. Saya tanya, ini siapa yang nulis? Rumah sakit, bukan kita. Iya, siapa yang nulis? Saya pengen tahu, siapa yang nulis ini? Yang memulai perkelahian David ini siapa yang nulis? Rumah sakit cuma tengok, terus cuma bilang, nggak tahu Pak, dari Polsek. Invisible hand. Invisible hand. Invisible. Jadi ini eksklusif pemirsa dari apa yang disampaikan oleh Bang Jonathan ini, ayah David Ozora. Ternyata banyak invisible hand di kasus penganiayaan David Ozora. Dari tadi diceritakan, ini soal asuransi. Ketika mau klaim, ternyata nggak bisa. Melisa yang Saya jadi berpikir begini, ini mohon maaf, saya jadi berpikir begini. Mau klaim nggak bisa, pasti kan mahal. Sekarang ini udah keluar miliaran, betul ya? Masuk dari mereka, tawarkan bantuan, kasus selesai. Kalau saya mikirnya adalah, ya itu ada, tapi yang paling penting adalah si invisible hand ini udah ngatur gimana caranya supaya si Dendi ini tidak kena pasal. Betul. Dengan didamaikan oleh Anda gitu kan? Karena pada saat yang sama banyak banget ahli-ahli yang tiba-tiba ngomong ini perkelahian biasa. Ya. Dan termasuk polisi yang ngomong gitu, ini perkelahian biasa. Dan jalan damai itu bisa digunakan ketika keluarga dari pihak Rafael Alun misalnya memberikan uang kepada Anda dan Anda memaafkan semua. Asuransi tidak bisa digunakan sehingga ada celah dari bantuan masuk untuk kemudian memutihkan kasus ini. Sekarang saya boleh tanya sedikit. Biaya ini sekarang dari mana? Asuransi. Oh, asuransi ya. Kan diurus akhirnya sama Melisa. Akhirnya bisa. Diubah kronologinya di asuransi itu bukan David yang karena memulai. Berdasarkan fakta kan Berdasarkan akhirnya. fakta. Dan Karena waktu kejadian kan belum, masih kabur semua nih. Iya. Nah, rumah sakit langsung oke itu saat video viral. Tadi menurut asuransi tadi, menurut pihak rumah sakit siapa yang menyatakan itu? Dari Polsek gitu. Polsek. Atau gimana? Kok bisa langsung Polsek memberikan asuransi seperti itu gimana? Jadi kalau masuk rumah sakit itu kan pasti ditanya nih, kronologinya apa? Oh, kecelakaan. Oh, digebukin. Oh, jatuh dari tiang listrik. Itu kan
yang memberikan itu kan yang berwajib. Ya. Kecuali diantar ke rumah sakitnya sama orang tuanya. Padahal kalau dibilang polsek, yang tersangka siapa, yang ditahan siapa, yang diperiksa siapa. Ya. Berbeda keterangan di asuransi itu. Ini janggal sekali. Betul-betul banyak invisible hand, dan ini baru terungkap setelah 3 bulan mau persidangan Mario Dandi ini. Sebenarnya baru di Polda, pasal berubah juga kan dari penganiayaan biasa. Oh, ada perubahan pasal. Lah, perubahan pasal. Ada perubahan pasal ketika saya dengar langsung nih ya, Polda melakukan pengecekan CCTV. Oke. Kan waktu itu masih ribut ya, ini apa motif, malah sibuk sama motif kan waktu itu. Ya memang itu buying buat itu, kita iniin motifnya. Mereka itu sudah sering berbuat seperti itu, jadi ketika menemukan masalah dan terjadi perlawanan, ya bingung dong strategi apa lagi. Dan ini semua diluruskan oleh Polda dan semua terungkap di tahap pemeriksaan Polda Metro Jaya. Karena Polda setelah menerima video viral itu, Polda juga dapat CCTV. Oke. Dari CCTV, Polda kemudian memutuskan bahwa ini penganiayaan berat. Kan sampai ada hitungan, ingat nggak lu hitungannya? Iya. Apa itu? Tendang, pukul, injak. Tendang, injak, tendang, pukul. Sampai sedetil itu ya? Iya. Baik. Sebenarnya CCTV dari awal di Polres juga udah tahu. Udah tahu, bahkan. Nah, ini makin aneh lagi. Sebenarnya ini penting juga. Karena CCTV terbuka semua. Ini Mbak Melisa adalah penasihat hukum dari keluarga David Ozora ya. Jadi menurut keterangan teman-teman LBH, pada saat mendampingi di Polsek Pesanggerahan itu sudah dijelaskan gitu di ruangan bahwa ini tuh ada yang namanya penganiayaan awal, seperti disuruh push up, sit up, terus ada posisi tobat ya. Ini sudah dijelaskan di Polsek gitu. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, video belum viral. Saat itu Shane Lucas belum dijadiin tersangka, hanya Mario Dandi, dan itu pasalnya penganiayaan biasa. Nah ini kayak rusak juga nalar kita, kok bisa anak yang sampai koma diletakkan pasal penganiayaan biasa. Nah kemudian begitu udah dipegang oleh Polda langsung dibenerin tuh. Itu kerasa banget sih. Nah kerasa banget kita tuh. Kita tetap harus apresiasi Polda karena beda banget. Kita merasa kita ini korban ya. Kemudian ketika Polda ambil alih itu melegakan buat kita bahwa ini benar-benar penganiayaan berat, terbukti. Artinya kita ini mengharap apa sih Mas kalau korban sebagai keluarga keadilan, korban tuh? nggak ada lain. Keadilan. Dan ketika ada yang zolim ya kita lawan. Tetapi ketika ada yang benar-benar bicara sesuai fakta ya kita apresiasi. Dan sampai hari ini Bang Jo terus mengawal kasus ini, bahkan sampai ke penuntutan, ke pengadilan, sampai kapanpun. Bahkan nanti sampai ke kasasi kalau memang ke Mahkamah Agung. Sampai keluar, gue tungguin itu anak. Iya, sampai keluar gue tungguin itu anak. Tapi kan nggak diancam dan lain sebagainya Bang Jo. Oh, saya nggak pernah ngancam. Maksudnya ditunggu sampai keluar supaya juga diperjelas. Saya jemput dia keluarnya besok. Oke, tapi dengan sesuai undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Ya, undang-undang enggak lah. Menjemput tahanan keluar itu kan nggak ada undang-undang ya. Dengan etikat baik, dengan etikat baik. Etikat baik. Ini luar biasa, ini ada banyak informasi yang belum terungkap sebelumnya, pemirsa. Karena ternyata ada tangan-tangan gelap, ya, tangan-tangan yang tidak terlihat, invisible hand, yang juga ada dalam kasus ini dan diceritakan oleh Bang Jonathan tadi. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jonathan, kalau nggak dikawal, kalau saya nggak kekeh, kalau ini selesai semua, kalau asuransi tadi akhirnya nggak bisa, akhirnya harus ada orang bantu, antara yang bantu dari mereka, selesai semua. Selesai. Tapi Anda tetap konsisten di sini. Jadi kan ini kan kerinduan sebenarnya Mas. Maksudnya saat ini baru banyak yang aneh-aneh, kemudian netizen memantau ini. Saya hanya menyalurkan juga support-support dari mereka yang saya nggak kenal satu persatu, tapi ngasih dukungannya luar biasa. Itu ya kalau saya bilang ya penegakan hukum ini hanya bisa dilakukan sama netizen juga. Saya mau tanya juga Bang Jo,
David kondisinya gimana saat ini? Kemarin saya posting ya. Jadi David ini kalau kita ngomongin ininya dulu ya, dampak ya. Iya. Terakhir ketemu sama dokternya itu tanggal 12 Mei. Terakhir ketemu, kontrol, dilihatin MRI. Oke. Jadi David ini masih ada trauma yang cukup dalam di otak luar bagian kiri. Oke. Kemudian saya tanya, dok, ini apa? Ini masih ada trauma di otak luar bagian kiri. Efeknya bagaimana ke pusat keseimbangan? Oke. Jadi kalau dilihat yang kemarin saya posting di Twitter kan dia jalannya kan masih begini. Iya. Terus endurance-nya baru kuat 6 menit. Iya. Dia jalan baru kuat 6 menit. Setelah itu jatuh. Sudah beberapa kali jatuh, yang paling parah tanggal 8. Oke. Itu sampai fraktur ya mata kakinya. Akhirnya masuk lagi ke Mayapada, pasang pen. Jadi pemirsa, jalan hanya bisa 6 menit dengan jalan oleng. Setelah 6 menit jatuh. Saya harus tanyakan, mohon maaf. Ke depan bayangan seperti apa anak Anda belum bisa membayangkan soal itu? Kita sih cuman berharap aja ya melihat progresnya. Tapi dokter Tatang selalu menyampaikan ini kualitas hidupnya turun. Jadi mohon keluarga lebih kuat karena selain fisik juga secara mental ada perubahan ya. Melisa nih yang paling tahu, dia jadi kayak nggak punya batasan. Ini lebih dewasa, ini teman, ini lebih kecil. Jadi kayak anak-anak lagi. Iya, nggak manggil saya aja Mas. Mas Jo, isiin gope. Mas Jo, beli makan. Tapi dia tahu kalau Anda ayahnya. Tahu. Tapi dia nggak bisa membedakan. Iya. Orang sama tua. ayah harus bagaimana, sama orang tua bagaimana, lebih dewasa bagaimana. Efek dari trauma otak ke perilaku. Jadi bukan hanya ke motorik ya? Motorik, nah kalau motorik sekarang mandi aja belum bisa. Nggak bisa mandi sendiri. Nggak bisa mandi sendiri. Pakai celana sendiri nggak bisa. Pakai celana sendiri nggak bisa. Buang air sendiri nggak bisa juga. Bahkan sekolahnya itu ngasih dia privilege. Kamar mandi guru boleh dipakai David. Kenapa? Karena itu paling dekat dengan kelasnya. Tapi tidak bisa setiap hari juga sekolah kan? Ini sih baru beberapa hari ini sekolah. Tapi saya sudah di warning, besok dipanggil sama kepala sekolah. David juga sudah kasih tahu, kayaknya veteran deh. Itu istilah di panggung di luhur. Nggak naik kelas. Veteran tuh nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Karena ya memang Iya. David tuh baru tahu warna aja baru sebulan lalu ya. Ini warna apa? Merah, kuning, hijau. Baru bulan lalu. Membaca bisa, tapi memahami nggak bisa. Menghafal nggak bisa. Menghitung nggak bisa. Wah, apalagi menghitung. Derajat sama Berbeda. sekali. Berbeda. Ya, tentu dari tayangan ini banyak pemirsa yang mendoakan mudah-mudahan segera pulih. Ya, Amin. karena bagaimanapun juga ini hal yang sangat berat. Ya. Kita bicara bukan soal luka hari ini, tapi bicara masa depan seorang anak. Iya. Terima kasih, Bang Jonathan. Iya, Mas. Tetap tabah. Sama-sama. Saya lihat nggak semua orang bisa setabah Bang Jonathan. Saya lihat nggak semua orang bisa sekuat Bang Jonathan. Tapi saya yakin di dalam kekuatan itu kehancuran luar biasa dari seorang ayah melihat ini semua. Sekali lagi tetap semangat Bang Jonathan. Kita semua tentu membantu mudah-mudahan segera pulih. Amin. Apa yang dialami oleh David. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eman. Ya, selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa
Pemirsa, sejumlah kontroversi melingkari kasus Mario Dandi Satrio selama proses hukumnya bergulir di kepolisian hingga ke pengadilan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dijuluki publik sebagai kasus Sambo kecil, hidup dengan privilege dan merasa memiliki power luar biasa. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya rangkum deretan kontroversi kasus Mario Dandi. Ada sejumlah kontroversi dari kasus Mario Dandi. Saya nanti akan melihat bagaimana sidangnya. Yang pertama, kalau Anda sadar, ini kasus yang cukup lama. Kasus ini lebih dari 3 bulan baru disidangkan. Yang kedua, sempat ditawari restoratif justice. Artinya apa? Ketika restoratif justice ini diterima, maka kasus ini diputihkan alias tidak naik sampai ke pengadilan. Yang ketiga, sempat terjadi insiden pengikat tangan atau cable ties ya, yang dimana didapati Mario Dandi memasak sendiri. Atas hal ini, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto meminta maaf atas mungkin kelalaian atau kekurangan yang dilakukan oleh anggotanya. Ya, selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur, ada yang dilanggar. Ada pula tangkapan dari warganet netizen yang melihat Mario Dandi meminta maaf dengan cara cengengesan atau tertawa yang dianggap kurang sopan. Menyesal ya Mario ya. Ya meminta maaf ya. Terakhir, ada kontroversi soal sepatu yang digunakan pada saat rekonstruksi kasus di Pesanggerahan Jakarta Selatan, di mana Mario Dandi dipinjamkan sepatu. Semua ini memunculkan sebuah pertanyaan, sebuah kekhawatiran, sebuah kecurigaan bahwa Mario Dandi kerap diperlakukan sebagai sosok yang istimewa. Ada apa di baliknya? Ini banyak pertanyaan terkait hal itu. Benarkah ada invisible hand alias tangan siluman, tangan yang tidak tampak di balik kasus Mario Dandi? Pemirsa, ketika bicara soal invisible hand, tangan siluman, tangan tak terlihat, seolah ini inline atau sejalan dengan apa yang saya temukan beberapa waktu belakangan. Ketika saya mencoba untuk menggali dari mana sesungguhnya mobil mewah Rubicon itu. Mobil mewah Rubicon yang dititipkan nama dari seorang yang tinggal di gang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ternyata ada dugaan sosok orang yang diduga berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang berada di balik perlindungan atas nama Rubicon tersebut. Saya mencoba untuk mengingatkan Anda kembali terkait dengan dugaan invisible hand di kasus Mario Dandi. Pak Kamso. Betul, Mas Aiman. Baik, terima kasih. Ya. Pak Kamso ini adalah RT yang berada di kawasan Mampang ini. Betul. Dan ternyata juga Bapak kos, saya boleh bilang ya, Bapak kontrakan, di mana Ahmad Saifuddin pernah tinggal di kontrakan Bapak. Betul. Tapi di belakang rumah saya. Oh, belakang. Kontrakan di belakang rumah Bapak. Tapi saya boleh lihat nggak Pak? Boleh. Sekarang kita mau lihat dulu, boleh? Boleh, silakan. Bahkan saya harus menunduk begini saudara untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Ini luar biasa. Pendek sekali nih. Oke. Iya. Pak, kok Ahmad Saifuddin sekarang susah banget sih ditemuin? Saya sendiri juga lost contact ya kan. Nggak bisa dihubungin, nomor teleponnya ada susah untuk dihubungin. Nggak bisa sama sekali. Iya. Diumpetin sama siapa Pak? Disembunyikan sama siapa? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Ini masuk ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon, yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon
digunakan oleh anaknya ex pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang digunakan oleh Mario Dandi. Jadi memang ini untuk 2 orang aja masih kita senggol-senggol aja. Iya. Betul, tidak memungkinkan sekali. Saudara, ini adalah kontrakan ya? Betul. Kontrakan dari Ahmad Saifuddin. Iya. Ahmad Saifuddin yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon. Ini, saudara. Tapi sekarang sudah tidak tinggal di sini. Betul. Udah berapa lama dia nggak tinggal di sini, Pak? Sudah dari tahun kira-kira 2007. Tapi masih bisa kontak ya? Masih ada kontak, ada apa misalnya? Karena BLT, penerima BLT. Betul, BLT. KTP-nya masih di sini. KTP masih di sini. Makanya Bapak sering kontak walaupun dia udah nggak tinggal di sini karena masih menerima bantuan langsung tunai, saudara. Betul. Bantuan langsung tunai, saudara. Oleh Betul Pak sekali. RT. Betul. KTP masih di sini. KTP real masih di sini. Ahmad Saifuddin yang mengatakan, Bapak RT, saya sekarang sudah bekerja di Inavis. Saya bilang, Alhamdulillah kamu sudah bekerja. Oh, dia bilangnya Inavis. Betul. Inavis, oke. Saya konfirmasi ke Bapak. Betul. Bahwa ada perwira menengah, ya, polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Saya nggak sebutin namanya, Pak. Iya. Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Ini eksklusif, saudara. Saya akan nyampaikan pada Anda. Bilang apa? Betul. 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 Bilang apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini kita terbuka. Kita negara demokrasi, kita terbuka. Nanti saya juga akan konfirmasi ke pihak Mabes Polri. Intinya saya mau memanggil saudara Ahmad Saifuddin untuk konfirmasi di sini, ya kan? Untuk menjelaskan, artinya betul atau tidak KTP kamu dipinjamkan oleh seseorang. Itu aja sebenarnya selesai. Selanjutnya terserah bagian penyidik yang ada di atas. Dan si perwira menengah itu minta nggak usah diteruskan, udah diam saja. Dia bilangnya suruh bikin surat pemanggilan dari kepolisian untuk saudara AS. Sedangkan Asep kan udah janji ke saya tadi, katanya mau ke sini, cuman konfirmasi doang, itu doang. Sini udah selesai loh Pak. Kan sudah klarifikasinya kan ketiga. Jadi yang diminta klarifikasi dari wartawan soal keberadaan Pak Asep itu loh, dan kepemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan STNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki kene. Les ketemu Asep terus harap apa? Masih ada satu penelusuran saya lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya menemukan hal yang unik, pemirsa. Apa itu? Saya akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di The Prime Show with Aiman. Eksklusif. Ini saya baru menemui ini berkampanye, tapi ketika didatangi nggak mau diwawancara. Orang di sini menggunakan Stay Strong, Pray for Shane ya, Shane Lucas. Ini ada beberapa nih. Wawancara dong. Ini katanya mengkampanyekan Stay Strong, Pray for Shane, tapi nggak mau diwawancara tuh, malah kabur, nggak mau diwawancara. Nggak, kalau gerakan kan harus diwawancara dong. Ini malah nggak mau diwawancara, aneh juga. Ini saya baru menemui ini berkampanye, tapi ketika didatangi nggak mau diwawancara. Coba sekali lagi ya. Nah, Mas wawancara sebentar boleh? Ada yang mau nggak? Juru bicara siapa kalau nggak? Ada juru bicara nggak? Ini kan kampanye, kalau kampanye kan harusnya mau diwawancara kan? Ya, saya juga bingung nih. Kampanye pakai baju Stay Strong, Pray for Shane, tapi nggak ada juru bicaranya, diwawancara nggak mau. Ya udahlah, nggak boleh dipaksa juga untuk wawancara. Maksud saya, kami sudah menghubungi dan mengundang keluarga Mario Dandi Satrio di The Prime Show ini, namun sekali lagi tidak merespons. Dan pemirsa, usai persidangan kemarin, pengacara mencoba untuk mengklarifikasi terkait dengan hak istimewa yang disangkakan terhadap Mario. Berikut adalah informasinya. Keadaan Mario sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini ya. Setelah tahap 2 ini, memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba.
Ya, pertama-tama kami pikir itu di rutan. Ternyata itu pun di lapas. Di mana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi ya oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya. Artinya itu kami menanya melalui WA, jawabannya pun kami tunggu beberapa hari lalu dijawab bahwa jaksa pun pada saat itu juga menerima dari rutannya sendiri bahwa ini harus dipindahkan karena masalah masalah tingkat okupansi yang sangat tinggi di Cipinang. Nah, sehingga Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lain ya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang. Dan demikian The Prime Show with Aiman pada malam hari ini, pemirsa, dan kami akan terus untuk mengungkap berbagai kasus eksklusif. Saya Aiman Wicaksono undur diri, terima kasih, sampai jumpa.